Sebatang Doa, Part 2. Di sudut kontrakan yang semakin sesak, kini tak hanya aroma kue yang tercium, tapi juga tumpukan benang warna-warni yang memenuhi sudut ruang. Ani dan Ami mulai merajut mimpi baru. Di antara sela jari yang lincah, lahir karpet tebal, tas mungil, hingga boneka-boneka lucu. Meskipun modal mereka sangat terbatas, tekad mereka jauh lebih besar daripada sekadar menjadi buruh kue titipan selamanya. Abah Malik seringkali mendengus saat melihat tumpukan benang itu. Baginya, pekerjaan itu hanyalah membuang waktu dan tidak memberikan kepastian seperti upah harian. Mau beli tanah pakai benang? Mimpi kalian terlalu tinggi, ketus Abah sambil berlalu. Ani hanya terdiam, ia tahu ayahnya hanya takut mereka akan kecewa jika impian itu jatuh berkeping-keping. Tak jarang, kerabat yang berkunjung pun ikut menyiramkan cuka pada luka mereka. Bi Ida, salah satu bibi mereka, datang hanya untuk mencemooh. Ani, kamu sudah kepala 3, bukannya cari suami malah sibuk bikin boneka. Ami juga, jangan ikut-ikutan kakakmu jadi perawan tua. Cacian itu tajam, namun Ami hanya melempar senyum tipis, meski hatinya terasa seperti tersayat sembilu. Pesanan mulai berdatangan dari mulut ke mulut, membuat mereka sering kewalahan. Dengan hanya 2 pasang tangan, mereka harus membagi waktu antara membuat kue subuh dan merajut hingga larut malam. Jari-jari mereka seringkali kaku dan perih terkena gesekan benang, namun bayangan tentang sepetak tanah milik sendiri membuat rasa lelah itu seolah menguap begitu saja. Di balik kegigihannya, Ani menyimpan perih yang dalam. Setiap kali melihat undangan pernikahan di media sosial, bayangan mantan kekasihnya yang menikah dengan wanita lain kembali muncul. Lelaki itu memilih pergi karena menganggap masa depan Ani yang suram tak menjanjikan. Dalam setiap tusukan jarum rajut, Ani menitipkan doa agar hatinya benar-benar pulih dari pengkhianatan itu. Ami pun tak jauh berbeda. Ia sedang berusaha mematikan rasa pada seorang lelaki yang baginya mustahil untuk digapai. Perbedaan kasta dan status sosial membuat cintanya hanya menjadi rahasia yang ia bawa ke dalam sujud. Baginya, mencintai dalam diam dan fokus pada kesuksesan karir adalah cara terbaik untuk menjaga martabatnya sebagai seorang wanita. Meski usaha rajutan mulai berkembang, mereka tidak pernah meninggalkan usaha kue jajanan pasar. Setiap pagi, mereka tetap menyisir warung-warung dengan kotak plastik. Ani membawa contoh katalog rajutan mereka kepada para pelanggan kue. Perlahan tapi pasti, beberapa pemilik warung mulai memesan souvenir dan baju rajut untuk anak-anak mereka. Doa adalah napas bagi mereka. Di tengah hiruk-pikuk pekerjaan yang seolah tiada habisnya, mereka selalu menyempatkan diri untuk bersimpuh di sepertiga malam. Ya Allah, berkahilah keringat kami, muliakanlah usaha kami, bisik mereka dalam keikhlasan. Mereka percaya bahwa tawakal yang bulat akan membukakan pintu-pintu rejeki yang tak pernah disangka-sangka. Suatu malam, Abah Malik melihat Ami yang tertidur di atas tumpukan pesanan karpet rajut yang harus dikirim besok. Untuk pertama kalinya, ia tidak marah. Abah mendekat, menyelimuti Ami dengan sehelai kain, lalu menatap tumpukan karya anak-anaknya dengan mata yang berkaca-kaca. Ia mulai menyadari bahwa sebatang doa dan kerja keras anak-anaknya bukanlah hal yang sia-sia. Tabungan sedikit demi sedikit mulai terkumpul di dalam kotak kaleng bekas. Suatu sore, Ani dan Ami berdiri di sebuah lahan kosong di pinggiran kota yang sedang dijual. Mereka memegang selembar brosur tanah itu dengan penuh harapan. Meski rumah itu belum berdiri, mereka tahu bahwa setiap helai benang yang mereka rajut telah mendekatkan mereka pada impian memiliki istana sendiri.